Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaika Febrianti, tim 0057 dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yang kedua negara dan aspek kewarganegaraan, yang ketiga hubungan warga negara dengan pemerintah, yang keempat peranan warga negara dalam berbangsa dan beragama. Guna memenuhi tugas UAS kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Mustalik Alwi. Yang pertama, mengapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Karena pendidikan ini akan mengembangkan rasa kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia. Pendidikan ini juga bertujuan untuk kita mewujudkan warga negara yang sadar akan bela negara, yang berlandaskan terhadap pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan untuk mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam berkehidupan bangsa. Dan pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan untuk agar kita warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak kewajiban dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar jadi warga dunia yang cerdas. Yang kedua, negara dan aspek kewarganegaraan. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewarganegaraan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan pentingnya masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun aspek kewarganegaraan yang meliputi, yang pertama, hidup rukun dalam perbedaan, yang kedua cinta lingkungan, yang ketiga kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, yang keempat Sumpah Pemuda, yang kelima keutuhan NKRI, yang keenam partisipasi dalam pembelaan negara, dan yang ketujuh sikap positif terhadap NKRI. Yang ketiga yaitu hubungan warga negara dengan pemerintah. Negara adalah wilayah atau daerah yang dihuni oleh warga negara yang dimiliki kekuasaan tertinggi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan budaya. Sedangkan warga negara adalah penduduk atau orang menempati suatu wilayah tertentu yang berdasarkan undang-undang sah dan dapat dilindungi secara hukum. Hubungan keduanya adalah warga negara bisa dikatakan warga negara karena menempati suatu wilayah, dan apabila sebuah negara tidak terdapat warga negara, maka wilayah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara. Yang keempat atau yang terakhir, peran warga negara dalam berbangsa dan beragama dan bernegara. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara yang terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara yang terlibat berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.